peristiwa yang terjadi di Mojokerto akhir-akhir ini, secara umum kriminalitas secara kuantitas sebenarnya menurun. Namun begitu ada satu peristiwa yang mungkin sempat membuat kita turut prihatin semua, ada sisi kemanusiaan, yaitu peristiwa terjadinya penganiayaan yang mengakibatkan luka berat maupun meninggal dunia, yang sebenarnya dilakukan oleh dalam ratu lingkup keluarga. Adapun peristiwa ini, sebagaimana yang sudah diberitakan kepada publik, terjadi di daerah Kecamatan Puri, yaitu tanggal 6 Mei 2026 yang lalu, terjadi di pagi hari, di mana pelaku ini yang sudah diamankan oleh Polres Mojokerto, namun dalam proses penangkapan ini betul-betul banyak pihak yang turut membantu selain dari Polres Mojokerto. Ada dari Asmoro, kemudian ada dari Jatantras, ada dari keluarga atau teman dari pelaku itu sendiri yang berhasil membujuk supaya yang bersangkutan menyerahkan diri. Ya, jadi kita meluruskan friksi kalau ada friksi-friksi pemberitaannya. Itu yang pertama. Muncul beberapa friksi di luaran tentang profil yang bersangkutan. Kami benarkan bahwa yang bersangkutan ini berprofesi memang di dunia entertain secara tim. Jadi secara ekonomi memang keluarga baik pelaku maupun korban ini berada dari lingkungan yang ekonominya pas-pasan. Untuk pelaku sendiri secara umum kesehariannya sebagai penjual mainan, kemudian punya jasa sebagai artisan badut berkeliling, dan radius ruang kerjanya hanya di wilayah Kabupaten Mojokerto maupun di Kota Mojokerto. Kami memaklumi bahwa segala posibilitas terhadap pelaku, kalau ada yang mendukung bahwa yang bersangkutan mungkin motifnya karena teraniaya sehingga ada perbuatan. Nah, ini kan pasti ingin melihat bagaimana motif pelaku melakukan sebuah perbuatan tersebut. Yang pertama, yang bersangkutan ini cemburu terhadap istrinya. Kemudian yang kedua, istrinya dianggap tidak bertanggung jawab terhadap keluarganya. Kemudian yang ketiga, permasalahan ekonomi. Jadi di lingkungan keluarga ini tampaknya ada disparitas ekonomi antara korban istri dengan si suami. Nah, ini menjadi akumulasi dalam waktu yang panjang, ditambah permasalahan keluarga yang lain. Ini menjadi sebuah akumulasi pada titik tertentu yang bersangkutan melakukan sebuah tindak pidana itu. Kemudian juga sama bagaimana motifnya si pelaku terhadap korban ibu mertua yang meninggal dunia. Pada saat peristiwa yang bersangkutan, kalau boleh bahasanya, kegep atau ketahuan begitu, sedang proses melakukan penganiayaan terhadap si istri. Nah, tentu yang bersangkutan merasa panik, kemudian langsung melakukan sebuah perlawanan atau tindakan, langsung mengambil posisi untuk menyiapkan melakukan aksi dengan menusukkan kepada ibu mertuanya sebanyak 3 kali dan menggorok di leher sebanyak 2 kali. Nah, ini perbuatan-perbuatan yang kemudian mengganggu dari sisi kemanusiaan kita bersama. Dan di depan adalah beberapa barang bukti, ada kurang lebih 12 item. Ada pisau dapur yang digunakan untuk membunuh, berlapis, yaitu pasal yang dipersangkakan yaitu pasal 466
ayat 2 KUHP dan atau pasal 44 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan KDRT dan atau 8 ayat 1 KUHP. Tentu masing-masing dari pasal-pasal ini memiliki ancaman pidananya 10 tahun penjara. Sedangkan di pasal 458 ayat 1 KUHP khusus klausul pembunuhannya pidana penjara maksimal di 15 tahun. Secara estafet, rekan-rekan, penyidik melakukan kerja maraton untuk melengkapi semua eviden-eviden. Salah satunya juga berkolaborasi menggunakan pendekatan scientific investigation dengan melibatkan tim Inavis maupun dari tim-tim forensik yang lain untuk dilakukan yang namanya otopsi. Dan hasil otopsi sudah kami terima dan ini nanti akan kami kembangkan menjadi sebuah alat bukti yang lainnya. Nah, tentu demikian kami tambahkan terakhir untuk kondisi korban yang saat ini adalah istri dari pelaku ini dalam posisi dalam ruang inap di salah satu rumah sakit, namun masih dalam kondisi trauma. Jadi dimohon dimaklumi, harap tidak memunculkan berbagai friksi supaya nanti pemberitaan yang muncul tidak melebar kemana-mana dan ini juga akan memperlambat tidak hanya kesembuhan fisik namun juga kesembuhan mental dari korban itu sendiri. Kalau istri saya ya naruh tangan, kalau istri saya kan mulut keluar mesti tangan. Angkat harian pokoknya 1 minggu itu saya dibeli rincian itu kurang lebih 3 juta. Keterangan si tersangka ini sementara masih merasa cemburu berat. Ya, ini yang menyelimuti kenapa kemudian memiliki kemarahan besar dan memampukan dia untuk melaksanakan sebuah aksi. Itu yang pertama. Itu alasan yang paling lebih dominan dibanding permasalahan ekonomi maupun permasalahan yang lain. Sejauh ini masih dalam proses di luar ranah penyidikan sebenarnya. Ini sebagai informasi tambahan, memang ada beberapa saat sebelumnya pernah terjadi perselisihan dan kemarin pada saat peristiwa hari H itu untuk motivasi melakukan pembunuhan terhadap ibu mertua lebih kepada dalam kondisi panik ya, dalam kondisi panik merasa terdesak karena dia sudah menyadari dia melakukan sebuah perbuatan tidak pidana yang sedang berlangsung ketika itu, walaupun belum selesai namun sudah keburu datang ibu mertuanya. Jadi kepanikan itulah yang kemudian memampukan dia untuk melakukan sebuah aksi penusukan. Untuk luka dan sebagainya itu match sama seperti yang ada di laporan sebelumnya. Ya, ada luka pada leher, kemudian ada luka pada tusukan di perut spontan sesaat langsung. Jadi begitu bu mertuanya masuk dari pintu depan tidak bisa karena terkunci, begitu lewat pintu samping yang bersangkutan tahu ngambil pisau, begitu ibunya masuk langsung dilakukan aksi kepanikan ya, simbol-simbol kepanikan karena pisau itu juga ada di tempatnya pada keseharian. Tidak, memang posisi itu ada barang yang memang ada di posisi rumah itu pada tempatnya seperti biasa. Sebelumnya nggak pakai pisau, yang suka menganiaya istri saya. Tidak, karena itu membutuhkan saksi lagi. Memang muncul friksinya belum bisa kami jawab karena harus ada validasi saksi dan lain sebagainya. Ya, kalau itu hanya itu pun nanti kalau kami dalami hanya pengakuan si tersangka itu agaknya masih lemah. Ya.
Namun sejauh ini yang perlu ditekankan bahwa tersangka mengaku dan sudah menjelaskan setiap proses bagaimana dua tindak pidana dengan dua korban tersebut itu berlangsung. Pasif bukan